Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Angkatan 2018 akan memaparkan beberapa hal terkait mata kuliah yang kami ambil, yaitu Agama-Agama Timur. Selamat mendengarkan. Nama saya Deva Arifiadoki, NIM 71 2018 138. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Indriani Tangawila, NIM 71 2018 118. Halo, nama saya Devino Juliat, NIM 71 2018 031. Bagaimana sih agama-agama timur itu memahami apa itu agama? Jadi, agama-agama timur dalam hal ini Hindu, Buddha, Konghucu, Taoisme, Sintoisme, dan juga tercakup agama-agama suku lainnya, mereka memahami bahwa agama adalah suatu ajaran atau nilai-nilai luhur yang tidak mengikat atau sesuatu yang tidak mutlak. Tetapi kemudian ajaran itu selalu berproses sesuai konteks yang terjadi dan mampu mengarahkan hidup masing-masing orang dalam hal kebajikan yang dampaknya juga dapat dirasakan tidak hanya secara personal tetapi juga komunal, baik itu dirasakan manusia sekitar, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu mereka memahami bahwa beragama itu tidak hanya sampai pada tataran menjalankan sebuah ritual atau memperlengkapi identitas seseorang, tetapi mereka menjalani dan menghidupi sebagai jati diri mereka yang harus dirawat dan dipertahankan. Kita masuk ke jawaban nomor 2, yaitu bagaimana esensi peradaban timur. Esensi peradaban timur itu sangat kental dengan keseimbangan atau keselarasan dalam pengelolaan keinginan dalam diri demi tercapainya sesuatu hubungan yang saling membangun serta harmonis antara manusia dengan ilahi itu sendiri. Manusia dengan sesama maupun dengan alam. Kemudian berarti juga sangat menekankan pada pentingnya pengalaman langsung. Oleh sebab itu, orientasi kehidupan mereka dan nilai-nilai luhur yang ada bergantung juga pada kesadaran mereka itu. Kemudian esensi yang paling unik dalam peradaban timur ini juga berbicara tentang kesalahan hidup dengan alam, yang dimana kita bisa menjumpai bentuk penghormatan mereka terhadap alam. Karena bagi mereka, alam juga setara dengan mereka, yaitu manusia. Jadi mereka ini tidak melukai atau merusak alam itu sendiri. Mereka ini tidak memperdaya alam, tapi mereka juga memperdayakan alam itu sendiri. Halo teman-teman, kita akan membahas mengenai upacara Rambu Solo. Nah, apa sih upacara Rambu Solo itu? Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Maaf ya, Devin dan Sarah, muka kalian ketutupan. Oke teman-teman, upacara Rambu Solo merupakan upacara pemakaman yang ada di Tanah Toraja. Nah, upacara ini dilakukan oleh penganut agama suku yang ada di Tanah Toraja, yaitu Aluk Tadolo. Nah, para penganut Aluk Tadolo melakukan upacara ini sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dan juga kepada orang yang telah meninggal. Nah, teman-teman, mengapa harus dilakukannya upacara Rambu Solo ini? Nah, karena para penganut Aluk Tadolo percaya bahwa jika seseorang telah meninggal dan belum dilaksanakannya upacara Rambu Solo, maka masih ada roh yang bersemayam dalam diri orang itu, dan orang itu hanya dianggap sakit. Nah, oleh karena itu, mereka harus mengantarkan roh orang yang telah meninggal itu ke tempat yang selayaknya melalui upacara Rambu Solo. Nah, teman-teman, kita telah mendengarkan penjelasan singkat mengenai apa itu upacara Rambu Solo. Nah, ada pun nilai-nilai luhur yang dapat kita pelajari terkait dengan upacara Rambu Solo. Pada poin pertama, yaitu esensi yang ilahi ada pada segala yang ada. Nah, kita dapat melihat dari upacara Rambu Solo yang dilakukan oleh penganut Aluk Tadolo ini, esensi yang ilahi itu tetap ada daripada roh orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, upacara Rambu Solo dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada esensi yang ilahi itu. Kita masuk dalam poin kedua, yaitu bicara respon terhadap yang ilahi. Identifikasi poin yang kedua dengan upacara Rambu Solo, yaitu respon terhadap yang ilahi. Dalam upacara Rambu Solo ialah mereka menghormati jenazah yang meninggal dengan melakukan setiap proses acara dari hari pertama hingga hari terakhir. Mereka membunuh hewan seperti misalnya kerbau, karena mereka meyakini bahwa dengan adanya pembunuhan dari kerbau itu, mereka meyakini bahwa roh dari jenazah itu bisa sampai ke tempat yang paling tertinggi menurut kepercayaan mereka. Mereka sangat menghargai orang yang sudah meninggal. Mereka menganggap bahwa orang yang sudah meninggal itu adalah leluhur-leluhur mereka. Sehingga walaupun mereka tidak cukup dana untuk melakukan upacara Rambu Solo, mereka akan menyimpan jenazah itu hingga dana mereka tercukupi.
Dan bisa kita lihat bahwa betapa orang Toraja sangat menghormati dan menghargai leluhur-leluhur mereka, sehingga mereka bisa membuat upacara Rambu Solo. Dalam analisis kelompok kami mendapatkan bagaimana seorang yang menganut kepercayaan Aluk Tadolo menjalankan Aluk Rambu Solo ini dengan menahan dirinya mereka. Yaitu kita bisa mengatakan secara bersama bahwa dalam kepercayaan Aluk Tadolo ini terbagi dalam kasta-kasta seperti itu, dan dalam kasta-kasta tentunya ada yang paling tinggi dan ada yang rendah dan tengah-tengah begitu. Dan pada saat orang yang di kasta terbawah mengadakan upacara Rambu Solo, otomatis ada gengsi yang tidak bisa dipungkiri dari kasta teratas untuk menghadiri di acara Rambu Solo yang di kalangan bawah. Dan rasa gengsi ini terbantahkan oleh mereka, dan mereka bisa mengatasi rasa keinginan mereka untuk tidak menghadiri dengan rasa gengsi itu. Karena dasarnya ada dalam lagu Bodong yang dialunkan pada saat upacara Rambu Solo, yaitu liriknya yaitu Tiromi Tongan Tuto Natampa Diata, yaitu inilah manusia yang benar yang diciptakan oleh para dewa. Mereka menyadari bahwa kepentingan mereka itu sama, dan oleh karena itu golongannya atas atau golongan bawah mereka saling menghadiri acara satu sama lain, karena mereka menyadari bahwa seorang yang telah meninggal menjadi leluhur mereka dan menjadi dewa, dan tidak hanya memberkati keluarga yang ditinggalkan saja, tapi juga memberkati seluruh masyarakat yang di sekitar mereka. Poin yang keempat yaitu mengenai keseimbangan. Identifikasi poin yang keempat ini dengan upacara Rambu Solo, yaitu melalui upacara Rambu Solo menandakan bahwa keseimbangan atau keselarasan pola relasi intersubjektivitas itu masih dirawat. Keselarasan yang bisa mudah kita temukan yakni relasi dengan leluhur yang dilakukan dalam upacara Rambu Solo ini. Mayat atau jenazah dihantarkan ke tempat yang seharusnya atau tempat leluhur untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Poin yang kelima, semua poin di atas terrealisasikan dalam tindakan keagamaannya, dalam praktek kehidupannya, atau perilaku hidupnya. Identifikasi poin yang kelima dengan upacara Rambu Solo, yaitu upacara Rambu Solo mengajarkan kita untuk saling membantu satu dengan yang lain. Walaupun kita dalam keadaan yang sedang sedih, bisa kita lihat di upacara Rambu Solo, masyarakat Toraja merasa bahwa yang sedang berduka juga merupakan keluarga, bagian dari keluarga mereka. Budaya saling menolong dalam upacara Rambu Solo ini bisa kita lihat secara nyata dalam setiap perilaku hidup mereka, mencerminkan budaya saling tolong-menolong. Poin yang keenam yaitu merayakan perbedaan. Identifikasi poin yang keenam ini dengan upacara Rambu Solo, yaitu masyarakat Toraja memahami bahwa semua orang atau masyarakat sekitar juga merupakan bagian dari keluarga besar mereka, sehingga upacara yang dilakukan ini juga tidak terbatasi pada tataran kasta atau tingkatan golongan. Namun semua orang dapat mengikuti upacara ini karena mereka terikat dengan yang namanya persekutuan. Sangat mudah dijumpai merayakan perbedaan dalam upacara Rambu Solo ini. Hal menakjubkan yang membuat pikiran saya menjadi tercerahkan belajar agama-agama Timur adalah respon mereka dalam menghadapi kepelbagaian teman-teman agama Timur, baik itu Hindu, Buddha, Konghucu, Daoisme, dan Shinto, ataupun agama-agama suku yang telah kita pelajari. Pada akhirnya membuka pikiran saya bahwa tidak ada satu ajaran yang paling benar di dunia ini. Hal ini yang membuat saya sangat kagum dengan respon mereka menghadapi kepelbagaian dalam masalah agama, yakni agama mana sih yang paling benar, ajaran mana sih yang paling benar. Hal ini yang mengajarkan saya bahwa esensi saya beragama apapun, penganut agama apapun, saya hendak menghidupi nilai-nilai luhur yang ada dalam agama itu. Dan nilai-nilai luhur itu tentu dapat membawa dampak baik bagi diri saya, orang sekitar saya, maupun alam ini. Oke, dari apa yang sudah saya pelajari selama satu semester ini tentang agama-agama Timur, yang dari agama-agama di Cina, di India, hingga ke agama-agama suku sekarang adalah bagaimana cara mereka itu bisa terbuka dengan semua ajaran yang ada dan tidak menganggap satu ajaran yang paling benar, tapi mereka juga meyakini bahwa ada sesuatu ajaran yang bisa diteladani, yang penting lagi ajaran itu baik buat kehidupan. Saya beri contoh saja pada saat di Hindu, di Buddha sana, kita kembali ke materi awal, yaitu hidup secara seimbang. Beda dengan yang saya pahami, karena yang saya pahami sampai sekarang sebelum saya belajar agama itu adalah manusia itu yang paling terutama dan utama, dan manusia itu yang hanya berbicara sesama, tidak
berbicara tentang alam dan lain-lain, menjaga ekosistem dan lain-lain. Tapi di agama-agama timur ini saya bisa tercerahkan karena bisa menghargai alam dan membuat alam itu sehingga seolah seperti manusia sendiri. Jadi mereka Sangat merayakan yang namanya perbedaan. Jadi saya evaluasi diri saya. Apakah saya dengan konteks kehidupan saya yang sekarang, bahwa saya hidup di Indonesia yang mana sangat-sangat banyak suku, bahasa, dan agama, bagaimana saya harus merayakan perbedaan yang ada. Perbedaan di Indonesia bukanlah sesuatu yang harus diributkan, sesuatu yang harus kita rayakan juga. Kita harus belajar dari teman-teman agama timur. Yang kedua yaitu agama-agama suku. Saya sebelumnya saya berpikir bahwa agama suku itu mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi setelah saya mendapat materi, saya mendapat penjelasan, itu sangat membuat saya tercerahkan, di mana bahwa mereka tidak menyembah, tetapi mereka menghormati alam semesta ini. Mereka merasa bahwa manusia dan alam semesta itu setara. Tidak ada yang lebih tinggi, dan manusia harus menjaga alam semesta, dan sebaliknya, di saat kita menjaga alam semesta ini, alam semesta juga akan menjaga kita. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami tentang yang pertama, bagaimana agama timur memahami apa itu agama, yang kedua esensi peradaban timur, yang ketiga analisis atau identifikasi Rambu Solo dengan ke-6 poin, dan yang terakhir hal apa yang tercerahkan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.